Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, kami dari kelompok 6 beranggotakan dengan saya Muhammad Dafa Firdaus, lalu ada Raffi Azalki Maulidi, Tiara Violeta, dan Yurita Rahmasari. Nah, kami di sini ingin membahas seputar PT Garuda Indonesia Tbk. Nah, mari simak videonya berikut. Oke, kita awalkan dengan PT Garuda Indonesia. Nah, PT Garuda Indonesia apa sih? Nah, mari kita ulas. PT Garuda Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Garuda Indonesia merupakan BUMN yang bergerak di bidang maskapai penerbangan yang berkantor pusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Lalu Garuda Indonesia merupakan anggota SkyTeam, satu-satunya di Indonesia dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia mengoperasikan penerbangan berjadwal ke sejumlah destinasi meliputi benua Asia, Eropa, Australia dari Jakarta. Dan maskapai ini adalah satu-satunya maskapai di Indonesia yang terbang ke wilayah Eropa dan Oseania. Oke, kita masuk ke sejarah PT Garuda Indonesia. Nah, di sini ada beberapa bagian. Kita masuk ke tahun 1949. 1949, penerbangan pertama kali dan masih bernama Indonesian Airways. Nah, penerbangan sipil Indonesia tercipta pertama kali atas inisiatif Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI dengan menyewakan pesawat yang dinamai Indonesian Airways kepada pemerintah Burma pada 26 Januari 1949. Peran Indonesian Airways pun berakhir dengan disepakati konferensi meja mundar KMB pada tahun 1949. Lalu masuk ke 1950 berganti nama dengan menjadi Garuda Indonesia. Nah, pada awalnya Garuda Indonesia merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij atau KLM. Maaf, saya tidak bisa menjupiti dengan lengkap. Lalu yang merupakan maskapai Belanda yang kemudian semua sahamnya dimiliki oleh Indonesia pada tahun 1950. Dengan demikian, Indonesia Airways berganti nama dengan Garuda Indonesia hingga sekarang. Lalu kita masuk ke 1960, semakin berkembang dan mendatangkan beberapa jenis pesawat baru. Nah, pada tahun 1960, Garuda Indonesia mendatangkan pesawat Turbot Lockheed L188C Electra. Ketiga pesawat baru itu masuk dinas aktif pada bulan Januari 1960 dan diberi nama Pulau Bali, Candi Borobudur, dan Danau Toba yang merupakan nama tujuan wisata Indonesia yang paling dikenal di luar negeri. Pada tahun 1963, Garuda membuka rute penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat L188 dengan perhentian di Hong Kong. Rute ini kemudian dikenal dengan nama Emerald Road. Lalu masuk ke tahun 2000, membentuk anak perusahaan bernama Citylink. Salah satu anak perusahaan Citylink. Nah, Citylink ini merupakan maskapai penerbangan berbiaya rendah dengan visi menjadi perusahaan angkutan udara berbiaya murah terkemuka di kawasan regional dengan misi menyediakan jasa angkutan udara komersial berjadwal berbiaya murah dan mengutamakan keselamatan serta menguntungkan. Nah, berikut adalah sejarah PT Garuda Indonesia. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke visi misi dan tujuan PT Garuda Indonesia. Visinya menjadi grup penerbangan yang berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan dunia dengan keramahan khas Indonesia. Dengan pengenalan konsep Garuda Indonesia Experience, Garuda Indonesia menciptakan ciri khas yang membanggakan sekaligus meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional. Konsep Garuda Indonesia Experience ini didasarkan pada panca indera atau 5 senses. Ada sight, sound, sense, taste, and touch, dan mencakup 24 customer touch point, mulai dari pelayanan pre-journey, pre-flight, in-flight, post-flight, dan post-journey. Nah, sekarang kita masuk ke misi PT Garuda Indonesia. Misinya yaitu
memperkuat fundamental bisnis melalui pertumbuhan pendapatan yang kuat, penerapan kepemimpinan biaya, efektivitas organisasi, dan penguatan sinergi grup dengan berfokus pada standar keselamatan yang tinggi dan layanan yang berorientasi pada pelanggan yang diberikan oleh karyawan yang profesional dan penuh semangat. Nah, dengan menggunakan konsep Garuda Indonesia Experience yang menyajikan aspek-aspek terbaik dari Indonesia kepada para penumpang, mulai dari saat reservasi penerbangan hingga tiba di bandara tujuan. Para penumpang akan dimanjakan oleh pelayanan yang tulus dan bersahabat yang menjadi ciri keramatamahan Indonesia, yang diwakili oleh salam Garuda Indonesia dari para awak kabin. Nah, tidak cukup dengan visi misinya, ada tujuannya. Nah, tujuan PT Garuda Indonesia yaitu tujuan utama Garuda Indonesia adalah kepuasan pelanggan, customer satisfaction. Dalam jangka waktu 2 tahun, Garuda telah menghidupkan kembali kebudayaan perusahaan, yaitu higher set load factor, improve on-time performance, menambah penghasilan dan profitabilitas, dan mengembangkan kepuasan pelanggan. Nah, anak-anak perusahaan Garuda juga menerapkan tujuan yang sejalan dengan perusahaan induknya, yaitu kepuasan pelanggan. Berikut visi misi tujuan PT Garuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yuta Ramasari. Di sini saya akan menjelaskan tata nilai PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada sinergi, yang kedua ada integrity, yang ketiga ada customer focus, yang keempat ada agility, dan kelima ada safety. Dan yang pertama itu ada sinergi. Sinergi adalah kerjasama yang efektif. Yang kedua ada integrity. Integrity adalah patuh terhadap nilai etika dan hukum. Dan yang ketiga ada customer focus. Customer focus itu pusatkan perhatian pada kepuasan pelanggan. Dan yang keempat ada agility, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang kelima itu ada safety. Safety itu adalah memprioritaskan keselamatan dan keamanan. Berikutnya ada struktur organisasi PT Garuda Indonesia. Di situ ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu ada direksi utama atau CEO, yang kedua itu ada direksi layanan, yang keempat ada direksi keuangan, yang kelima ada direksi human capital, yang kelima ada direktur operasi, yang keenam ada direktur teknik. Berikutnya ada tata kelola PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada transparansi struktur kepemilikan, yang kedua ada penyampaian informasi keuangan, yang ketiga ada hubungan dengan investor, yang keempat ada kemitraan strategis, dan kelima ada pengembangan karyawan, dan keenam ada website perusahaan. Sekian, terima kasih. Garuda Indonesia. Yang pertama ada penerbangan armada Boeing dan Airbus. Yang kedua produk lokal unggulan dan UMKM yang terdiri dari 250 varian produk. Yang ketiga jasa ground handling. PT Gapura Angkasa yang menawarkan jasa ground handling. Yang keempat jasa perawatan pesawat. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia. Yang kelima jasa wisata. Garuda Indonesia Holiday Friends yang menawarkan jasa wisata. Keenam, program penumpang setia. Garuda Miles yaitu program bagi penumpang yang setia menggunakan Garuda Indonesia. Tinjauan kinerja operasional PT Garuda Indonesia. Berdasarkan analisis kinerja keuangan PT Garuda Indonesia memiliki beberapa indikator yang menunjukkan kinerja operasional yang kurang sehat, seperti tingginya biaya maintenance pesawat dan mahalnya biaya aftur. Namun, perusahaan juga memiliki beberapa indikator yang menunjukkan kinerja operasional yang lebih baik, seperti jaringan Wi-Fi untuk menunjang para penumpang di pesawat dan harga tiket yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Perbandingan kondisi dan teori dari PT Garuda Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi saat ini dari PT Garuda Indonesia. Yang pertama, dari segi kinerja keuangan, pada tahun 2020 PT Garuda Indonesia mengalami defisit sebesar 2,4 triliun dikarenakan naiknya biaya operasional dan penurunan penjualan.
Yang kedua dari segi kualitas layanan. Saat ini PT Garuda Indonesia telah memberikan inovasi baru atau mengupgrade kualitas layanannya seperti check-in mobile, aplikasi mobile, dan juga upgrade dari fasilitas di bandara. Yang ketiga dari segi armada atau fleet. Saat ini PT Garuda Indonesia setidaknya mempunyai 144 pesawat atau armada. Di antaranya ada Boeing 737-800, Airbus A330-300, dan Airbus A350-900. Dan yang keempat, dari segi rute penerbangan. Saat ini Garuda Indonesia memiliki rute penerbangan domestik maupun internasional, seperti ke benua Asia, Eropa, dan Amerika. Tentang teori yang terkait dari kondisi yang tadi saya jelaskan. Yang pertama, ada teori Porter, di mana Garuda Indonesia menghadapi tantangan dalam persaingan dari maskapai lain, seperti Lion Air dan Indonesia Air Asia. Dan teori Porter ini menjelaskan bahwa persaingan dapat meningkatkan inovasi dan efisiensi dalam bisnis. Yang kedua, teori kedua ada teori Research Based View atau RBV, di mana Garuda Indonesia memiliki sumber daya yang kuat, seperti armada pesawat dan jaringan penerbangan yang luas. Dan di teori RBV ini menjelaskan bahwa sumber daya yang kuat dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam bisnis. Nah, yang terakhir, saya akan jelaskan tentang kesimpulan yang diambil dari materi yang sudah dibahas atau dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya tadi. Kesimpulannya yaitu PT Garuda Indonesia secara keseluruhan memiliki kondisi yang sangat baik dari segi kinerja keuangan dan kualitas pelayanannya. Selain itu, Garuda Indonesia juga memiliki rute penerbangan yang luas, baik domestik maupun internasional, serta memiliki armada pesawat yang beragam dan produk unggulan yang bervariasi. Dan yang terpenting, perusahaan ini mampu bersaing dengan maskapai atau perusahaan lain.